Oke, semuanya muda kali ini Diva bareng Kak Diva sebagai partnership eksekutif di Cara Bicara nih. Dan gimana kabarnya nih Kak Diva pertama? Alhamdulillah baik banget. Gimana Kak Diva kedua? Baik kah? Oh, baik juga nih buat Kak Diva. Nih kali ini ada 2 Diva ya sebaya muda ya. Jangan sampai Kita salah duet kali nih. ya Mbak? Perlu ya kita duet nih Kak. Jadi ada Diva dari Kalimaya dan ada Diva dari Cara Bicara. Dan Betul. sebaya muda anyways nih, di minggu ini kita bakal ngebales tentang to-do list versus sama time blocking gitu kan. Temanya nih udah seru banget nih. Kalau gitu deh Kak, langsung aja kali ya, kayak kepo banget apa sih nih pengertian dari time blocking sama to-do list itu apa sih Kak? Oke. Sebenarnya ya Kak, kalau misalnya kita lihat itu yang paling familiar mungkin to-do list ya. Karena kayak mulai dari tugas sekolah, tugas kuliah itu kayak ya udahlah aku buat to-do list dulu apa yang mau aku kerjain gitu. Nah, sebenarnya basically to-do list sama time blocking ini tuh mirip Kak, mirip banget. Cuman bedanya adalah kalau to-do list itu kita cuman ya udah ngelis aja apa yang perlu kita kerjakan tanpa adanya target waktu tertentu. Tapi kalau time blocking itu jelas Kak. Kayak misalnya kita mau beberes rumah dari jam 9 sampai jam 11. Setelah itu ngapain? Mandi misalnya sampai jam 12. Nah, itu kayak jelas gitu loh Kak. Jadi perbedaannya itu lebih ke waktunya. Jadi kayak lebih terstruktur kalau misalnya kita menerapkan yang namanya time blocking. Kayak gitu sih. Oke, jadi pengertiannya tuh hampir sama, beda tipis gitu ya, kayak antara Kak Diva pertama dan Kak Diva kedua gitu ya. Betul. Serupa tapi tak sama. Beda ibu. Tuh, beda ibu gitu ya sebaya muda. Dan juga nih bedanya time blocking sama to-do list tadi ya, yang kamu harus highlight itu. Kalau di time blocking kita tuh udah jelas ada waktu-waktu tertentunya gitu. Misalnya mandi dari jam 7 sampai jam 8 gitu. Nah, kalau to-do list itu kita cuma tulisannya mandi gitu doang, tapi nggak ada jamnya gitu. Dan kalau ngomongin soal time blocking sama to-do list nih Kak, mana dulu sih yang harus dilakuin antara si to-do list atau time blocking dulu? Atau kita bisa ngelakuin keduanya barengan gitu? Sebetulnya untuk secara stepnya sih itu ke to-do list sih Kak. Jadi kayak kita itu ngelis dulu nih apa-apa aja yang perlu kita lakukan. Bahkan range-nya nggak hanya sehari, misal seminggu atau sebulan. Pekerjaan apa atau hal-hal apa yang perlu kita capai dan kita lakukan. Nah, setelah kita list down nih, kita bisa tahu nih, mana sih yang perlu kita kerjain cepet-cepet, mana yang sekiranya oke, itu tetap penting, tapi entar dulu bisa deh. Nah, dari situ kita bisa nge-set up nih Kak, time blockingnya seperti apa. Kira-kira perlu berapa lama sih kita mengerjakan pekerjaan itu. Itu sih. Tapi kalau Kak Diva sendiri, itu tim mana? Tim to-do list atau time blocking? Kalau aku tim to-do list sih, karena bukan tipikal orang yang bisa kalau pakai time blocking harus ada waktunya ya. Kadang tuh hidup tuh kan banyak dramanya gitu ya. Nah, aku tuh tipikal orang kalau misalnya udah di blocking time jam segini sampai segini, terus melengseng semenit aja, itu aku udah bad moodnya seharian gitu. Jadi mendingan aku to-do list dulu, gak aku jamin gitu, karena hidup tuh banyak drama gitu loh Kak. banyak godaan gitu ya, kayak tiba-tiba kayaknya nge-mall asik nih, ntar dulu lah. Iya bener banget gitu. Kalau Kak Diva sendiri tim yang time blocking atau to-do list? Nah, inilah yang kita sempat bilang tadi serupa tak sama ya Kak. Kalau aku time blocking. Oke, beda ya kita hehehe. Beda. Kita ada 2 perspektif nih. Iya, ada 2 perspektif. Time blocking sama to-do list gitu. Bener. Karena kalau menurut aku ya, kalau time blocking itu karena aku tipikal orangnya tuh kayak kalau misalnya nih nggak sesuai dengan rencana, aku tuh bisa bad mood, dan itu tuh kayak malah bikin aku malas untuk ngerjain hal-hal yang di bawah-bawahnya. Jadi mendingan aku kayak aku list aja gitu ya, terus ntar kalau udah aku centang gitu sih Kak. Oke. Aku sebenarnya Kak, sebelumnya itu pernah melakukan to-do list itu. Oke. Tapi kayak aku tuh merasa bahwa setelah aku ngelis nih, kayak aku centang-centang, terus kayak ngelihat list bawahnya kayak masih banyak banget ya, ternyata kayak nggak selesai gitu loh rasanya. Jadi kenapa kok aku beralih ya dari to-do list ke time blocking? Karena dengan time blocking, ketika aku kayak per hari Senin ya misal ngerjain apa-apa aja, oh ya udah hari itu aku udah mencapai goals atau targetku. Jadinya aku kayak nggak merasa aduh kerjaanku kok banyak ya rasanya. Jadi pekerjaan sisanya itu bisa aku lakukan di besoknya atau mungkin
di waktu lain gitu loh Kak. Jadinya kayak aku sendiri nggak stressful gitu loh dengan ada to-do list yang ya ampun bejibun banyak. Kalau apalagi waktu masa kuliah ya yang Iya, tugas bener tuh banget rasanya nih. aduh kayak air terjun gitu loh Kak rasanya. Nggak ada yang berhentinya gitu ya. Betul. Tapi kalau aku nih kayak kebalikannya nih, kalau pakai time blocking tuh ya, kalau pas ngerjain tugas banyak, itu tuh kayak malah jadi nggak nyaman gitu karena ngeliatin jam, aduh, ntar jam segini harus ngerjain tugas ini, harus selesai. Habis ini kerja ini. Jadi makanya kayak ngebuat aku tuh jadi nggak nyaman, malah apa ya kalau bahasanya tuh gopoh gitu. Jadi makanya aku lebih prefer ke to-do list sih kalau aku. Jadi kejar tayang gitu ya kayak jadinya ya. Iya, kayak jadi kejar tayang gitu sih. Dan ngomongin nih soal kejar tayang nih ya Kak ya. Ada nggak sih hubungan antara time blocking sama life balance nih? Oke, ada banget sih Kak. Menurutku ya, karena apa? Ya itu tadi Kak, kalau time blocking itu kita udah nge-set up dengan jelas apa yang perlu kita lakukan dan berapa lama. Dan balik lagi, tadi kan Kak Diva juga sharing kan, kalau misalnya time blocking itu kesannya kayak kejar tayang banget gitu. Aduh, udah jam segini tapi belum kelar. Nah sebetulnya untuk menyusun time blocking itu bukan didasari dengan apa ya, kayak ada hal yang perlu kita susun gitu loh. Karena kan kita tahu limitasi kita masing-masing kan. Jadi ketika kita menyusun time blocking, kita udah berkiraan nih, kira-kira kalau ngelakuin kerjaan ini berapa lama sih. Jadinya kita nggak kejar tayang Kak, karena kita udah terbiasa dengan melakukan pekerjaan itu dengan durasi yang kita set up sendiri. Jadinya kita kan yang paham sama diri kita sendiri kan Kak. Jadi ya dikira-kira aja, kira-kira kalau misalnya aku untuk research biasanya memakan waktu 2 jam atau 3 jam, ya udah set up lah 2 jam 3 jam itu. Sedapatnya kamu, semaksimalnya kamu. Pun kalau misalnya ada hal-hal yang belum selesai, itu bukan berarti pekerjaanmu tidak selesai. Kayak gitu. Nah, untuk hubungannya sama life balance, itu dengan kita nge-set up, kita jadinya bisa maintain nih Kak. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus main, kapan kita harus mungkin tidur, atau kapan kita harus makan ya, jangan lupa. Jadinya kita punya jadwal yang jelas Kak. Karena kalau misalnya kita nurutin to-do list yang banyak kayak gitu, kadang aduh makan nanti aja sih. Apalagi kalau orang-orang kan nggak bakal makan kalau nggak geter gitu ya. Iya bener banget makan tuh kayak, kalau saya lambungku nggak meraung-raung gitu. Iya kayak, waduh itu kan sama banget nih aku kayak gitu, kayak nggak makan sampai nanti baru kerasa lapar banget, kerasa kayak tangan waktu nulis nih keder-keder, wah ini waktunya makan nih. Bener-bener kalau nggak ngejer, kalau nggak gitu nggak makan. Nah itu kan kalau misalnya kita udah sampai kayak gitu kan bisa jadi mengganggu aktivitas kita selanjutnya kan Kak. Bisa jadi kita sakit, akhirnya kita nggak produktif, akhirnya kerjaan terbengkalai, akhirnya ya itu hidup kita jadi nggak balance. Kalau misalnya kita menuruti hal-hal yang nggak ada targetnya, yang nggak ada time frame-nya itu tadi sih Kak. Kelebihannya time blocking sebetulnya itu sih Kak. Oke, jadi kita sebenarnya lebih tertata gitu ya dalam hidup gitu ya. Kayak kita tahu misalnya nih waktu ngerjain tugas lagi seru-serunya nih, apalagi nih buat yang anak mahasiswa ya. Seru-serunya ngerjain tugas gitu kan. Terus habis itu karena kita time blocking, terus kita alarm nih, jam segini udah harus selesai, jam segini udah harus makan. Yes. Jadi lebih tertata hidupnya. Betul. Boleh nih buat Diva coba ya sebaya muda untuk melakukan time blocking ya. Karena jujur banget ya dari awal sampai sekarang Diva tuh cuma tuh tulis aja. Yang penting udah kecentang gitu. Jadi dalam sehari apa yang harus dikerjain itu udah kecentang udah gitu. Tapi waktunya jadinya lebih melar ya Kak ya. Yes, betul. Jadinya kita nggak bisa Kak ya, mengukur gitu loh. Kita kapan istirahat, apalagi ya tadi bener Kak, kalau misalnya kita udah keasikan itu kebablasan. Apalagi kalau misalnya fase-fase yang lagi ngerjain skripsi atau apa gitu ya, biasanya kayak on-nya itu di jam 12 atau di jam 1. Nggak apa-apa, ya udah kamu set up sendiri. Cuman jangan sampai kayak malah merugikan dirimu sendiri gitu loh Kak, keasikan sampai lupa tidur, lupa apa, karena ya itu ngaruh ke balancing hidup kita gitu loh Kak. Karena kan kalau misalnya kita udah terbiasa dengan itu, larinya kemana? Ke habit kan. Dan kalau misalnya kita udah lepas kuliah dan mana kita bekerja, di mana kan habit itu kan harus berubah, dan merubah habit itu susah banget. Jadi selagi bisa kita atur sejak dini, ya kenapa enggak gitu loh. Oke, jadi buat kamu sebaya muda dan juga termasuk untuk Diva yang selama ini melakukan atau tim yang to-do list kita pelan-pelan ya merubah untuk time blocking, karena nggak bisa secepat kita ngebalikin telapak tangan ya, apalagi udah habit dari lama gitu. Yes, so bener. buat kamu sebaya muda, kamu pasti kepo kan bakal
bahas apa lagi sih antara time blocking atau si to-do list. Pantengin terus di 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Karena habis ini kita bakal bahas lagi tentang time blocking versus sama to-do list. Seru hari ini antara to-do list sama time blocking ya, buat reminder lagi. Kalau Diva nih yang lagi ngomong sekarang itu tim to-do list, kalau Kak Diva yang dari cara bicara itu tim time blocking sebaya muda. Jadi kita dua kubu yang berbeda nih. Dan kalau tadi kita udah ngebahas sih time blocking itu apa, terus mana dulu yang harus dilakuin, apakah bisa life balance. Kali ini aku mau tanya nih Kak, kayak seberapa penting sih to-do list sama time blocking buat hidup kita gitu? Oke, sebetulnya time blocking sama to-do list itu bisa dibilang sama-sama penting ya Kak. Apalagi perannya itu kayak ini aku mau highlight dikit aja bahwa bukan berarti kayak salah satunya itu adalah hal yang kurang baik gitu. Kedua hal ini tuh baik, dua metode ini tuh baik. Cuman balik lagi ke kebutuhan kita dan sekiranya kita tuh bisa menggunakan metode yang mana yang pas dengan diri kita sendiri. Nah, pentingnya adalah dengan adanya to-do list dan time blocking, kita bisa menjalani hari-hari kita itu kayak keep on track gitu loh Kak. Nggak kemana-mana, apalagi kan banyak sekali distraksi. Misal nih, yang perempuan, moodnya kan kadang naik turun gitu ya Kak ya. Kayak iya bener banget nih. Apalagi mendekati hate gitu ya. Yang kemarin happy-happy, besoknya nangis marah-marah gitu kan. Nah, dari situ seenggaknya mood mungkin susah banget, beberapa dari kita susah banget mengatasi mood. Tapi dengan adanya to-do list dan time blocking, itu bisa membantu kita untuk terus di track kita Kak. Kayak gitu. Jadi ya balik lagi sih Kak ke yang life balance tadi. Jadinya kita bisa mengatur nih kira-kira apa sih yang bikin hidup kita balance, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita butuhkan gitu. Jadinya nggak kemana-mana gitu loh Kak kita fokusnya. Jadi ya itu lagi keep on track dengan adanya to-do list ataupun metode time blocking ini dalam hidup kita. Poinnya itu. Jadi poinnya tuh adalah walaupun kita tim mau manapun ya, mau to-do list, mau time blocking, asalkan tetap di tracknya tuh gak apa-apa ya. Karena kan beda orang, beda style gitu. Supaya muda dan sobat cabi nih. By the way nih Kak, udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih tentang time blocking dan si to-do list ini. Kalau gitu aku bakal tanyain. Nah ini pertanyaan dari Kak Dwi dan Kak Fandi. Ini pertanyaannya hampir sama, jadi bakal aku gabung aja kali ya. Jadi time blocking nih ternyata bikin gampang burnout dan stres sendiri kalau gak tercapai ya. Dan ujung-ujungnya nih kalau misalnya udah terlalu banyak tugasnya dan out of jamnya gitu ya, itu bakal jadi kayak panikan gitu dan ujung-ujungnya berantakan. Gimana Kak tipsnya biar kita tuh nggak panik? Ini kayaknya Kak Dwi dan Kak Fandi ini sama kayak Diva ya. Serupa tapi tidak sama. Beda ibu. Beda ibu. Ini sama banget nih. Nah sebetulnya ini kayak permasalahan sejuta umat gitu loh Kak. Dan jujur aku dulu pernah mengalaminya gitu ya. Nah, kalau misalnya aku lihat dari Kak Dwi dulu mungkin ya. Nah, itu kayak secara teori sebenarnya Kak Dwi ini sudah menerapkan nih yang namanya time blocking gitu kan. Karena dia sudah menyusun draftnya atau apa, terus akhirnya dia burn out. Nah, tapi nggak berhenti di situ aja. Nggak hanya kita tahu, time blocking tuh kayak gini metodenya. Nggak berhenti di situ, tapi kita harus ngukur nih limitnya Kak Dwi ini sampai mana sih. Nah, maksudnya itu kayak aku langsung sharing deh Kak ya. Boleh. Nah, jadi aku sendiri Kak membagi pekerjaanku itu menjadi 2 fase. Jadi fase thinking dan fase doing. Ini tidak ada teorinya, aku membuat teoriku sendiri untuk diriku sendiri. Jadi di tahap thinking ini yang aku lakukan adalah lebih ke arah drafting dan research tentang misal potensi apa yang bisa aku approach, terus apa yang bisa aku develop, terus outcome-nya seperti apa. Jadi seakan-akan aku ini menyiapkan amunisi aku sendiri untuk berperan. Kayak gitu. Nah, fase ini tuh biasanya Kak, aku lakukan di hari Kamis sampai Sabtu atau Jumat sampai Sabtu. Khususnya nih di hari Sabtu itu aku selalu memberikan porsi yang tense-nya paling rendah. Jadi kayak kerjaan yang sangat ringan. Karena aku bisa ngukur diriku sendiri gitu loh Mbak. Kalau aku paksain, pasti aku nggak akan produktif.
Nah, barulah di hari Senin sampai Rabu nih, atau Senin sampai Kamis, di mana amunisi udah siap, target udah kelihatan, baru deh aku mulai siap tempur. Jadi kayak aku langsung approach klien atau partner, follow up, buat proposal yang mana itu udah dari drafting yang aku buat gitu loh. Jadi aku selalu membagi hal itu, biar apa? Kalau misalnya aku sama ratakan, takutnya itu tadi Kak, burn out, kayak seakan-akan duh kok mikir, terus aku kok ngerjain terus. Jadinya aku ada fase seperti itu, di mana aku bisa research, di mana bisa aku melakukan pekerjaanku sendiri gitu loh. Jadi poinnya adalah just make your own boundaries dan set up target sesuai limit dari Kak Dwi dan Kak Fandi gitu. Karena ya itu bisa membantu kalian biar nggak overwork dan membuat kalian nggak burn out sendiri. Bisa dibilang seperti itu sih Kak, untuk skemanya ya, itu sih. Oke, jadi kayak harus pinter-pinter ini ya, mengetahui kemampuan diri sendiri gitu lebih tepatnya ya. Karena kalau misalnya Benar. apalagi buat kamu nih Kak Fandi ya, yang gampang panikan, yang sama banget kayak diva kedua nih ya. Itu caranya tuh kita tuh ya sebelum panik itu melanda, kita tuh harus berpikir dengan pelan-pelan dulu, kayak relax dulu, santai dulu, karena semua masalah pasti ada jalan lek, gak ono jalan terabasen aja gak apa-apa wis gitu. Karena Diva juga kebetulan orangnya gampang panik juga ya. Jadi akhirnya kalau udah tahu wah sekiranya ini bikin panik, sebelum paniknya tuh tambah akan berpikir oke, jalan keluarnya gimana, solusinya kayak gimana, pasti bisa. Kalau nggak bisa diterabas aja udah. Yes, betul. Sama itu Kak, tadi kan Kak Fadi sempat highlight kalau misalnya kayak tugasnya berantakan, akhirnya dimarahin satu kelompok gitu. Iya, betul Kak Diva banget. pernah itu nggak sih? Aku kalau kayak kalau untuk tugas ya, aku tuh kayak mendahulukan yang penting dulu. Jadi aku punya skala prioritasku sendiri gitu. Jadi ya buat sebaya muda yang kamu tim to-do list itu, kamu duluin yang mana yang penting dulu gitu. Jadi kamu selesaiin dulu yang penting gitu ya. Nah yang penting ini, yang penting on time. Sisanya berantakan dikit nggak apa-apa. Yang penting yang utama ini, yang prioritas ini kamu udah kelar. Kalau Diva sih kayak gitu, kok Diva kedua kayak gitu. Yes. Oke. Aku setuju banget sih Kak. Dan ini malah aku itu tiba-tiba inget nih Kak. Gimana? Mbak Diva pernah tahu konten, ini receh banget sih. Jadi kayak tips biar tugas kamu nggak numpuk. Nah akhirnya dia kayak menata tugasnya jadi rata gitu loh. Kayak awalnya buku numpuk, jadinya kayak cuma dibeberin jadi satu line gitu loh. Nah kalau misalnya kita lihat itu kan kayak apa sih, receh banget itu loh, tidak membantu gitu kan bisa dibilang. Nah tapi aku tuh kayak melihat hal yang beda gitu loh Kak. Karena ketika kita menata buku kita secara horizontal gitu ya, line, jadi kita tahu gitu loh, oh aku akan mulai dari ujung dulu. Nah kalau ujung selesai baru aku geser. Dan ya balik lagi, ini semua hanya perihal mindset. Kalau misalnya numpuk ya kayak kan kesannya kayak astaga segunung-gunung banget ya kerjaanku ya. Selesai gitu kan kerjaannya. Jadi tuh yang tahu kapasitasnya, yang tahu metodenya gimana tuh ya kita sendiri, bukan orang lain gitu. Bisa jadi metode yang buku didatarin itu buat Kak Diva dari cara bicara cocok, bisa jadi buat Diva dari Kalimaya nggak cocok, atau malah sebaliknya sebaya muda. Yes, dan semoga buat pertanyaan Kak Dwi dan Kak Fandi ini menjawab ya. Kalau gitu nih Kak, ini ada pertanyaan lagi tapi pertanyaan hampir-hampir sama nih. Jadi dari Kak Salsa sama Kak Ayu Safira, Kak, kalau nih kita udah nerapin time blocking terus ada distraksi nih, apa sih yang harus kita lakuin? Terus habis itu ada juga nih kayak pernah ngeliat temenku nih kerjaannya nggak kelar-kelar, kayak mau nanya tapi sungkan nih. Jadi aku harus gimana Kak gitu? Oke. Buat Kak Salsa sama Kak Safira tadi ya? Ayu ya, betul Kak Ayu Safira. Oke, Ayu Safira. Nah, sebetulnya kalau apa ya, yang tadi distraksi terus hal-hal mendadak di luar plan gitu ya, kuncinya satu sih Kak Salsa dan sebagai muda semuanya, harus tegas. Karena banyak nih penyakit yang tipenya tuh kayak people pleaser gitu ya, ngeiyain semua. Iya betul hal banget gitu. nih. Tolong dong, iya. Dong, iya. Ini dikerjain gitu kan ya tugasnya, iya gitu. Iya. Kayak ciri-ciri budak korporat banget gitu ya. Aduh, relate ya kayaknya. Relate ini kayaknya ya. Nah, jujur Kak, pas banget aku tuh pernah kayak gitu. Bahkan di perkuliahan,
seringnya di perkuliahan sih, kayak tugas kelompok atau apa gitu kan kita kan online ya kayak, jadi aku tuh tipenya kayak nggak sabaran gitu loh Kak, kayak aduh tak kerjain aja wes gitu, kayak tolong ya, iya kayak gitu. Nah, hanya karena kita sungkan dan merasa kayak kita selalu punya energi untuk mengerjakan itu semua, padahal kenyataannya enggak gitu loh. Kita ada saatnya ngerasa low, dan banyak banget faktornya, misal kayak dari keluarga, temen, sosmed. Jadi ya nggak seharusnya gitu loh kita berlagak seperti itu. Mungkin niatnya baik, tapi aku rasa itu kalau misalnya menjadi suatu kebiasaan itu nggak akan lagi menjadi suatu hal yang baik, khususnya untuk diri kita. Karena ya mereka tuh nggak peduli Kak, pastinya kayak oh ya dia mau kok, yang penting selesai gitu. Dia akan menuntut agar kerjaan itu selesai, tapi kan kita yang ngerjain gitu loh. Jadi dan mereka tuh kayak kita sendiri nggak mau tahu gitu ya, kita capek, kita gimana bener-bener. gimana gitu. Yang penting kamu ngomongnya iya gitu. Jadi kamu keteteran, mereka pasti nanti bakal marahin kamu karena nganggap kamu tuh nggak profesional gitu. Bener, karena kan balik lagi, loh kamu udah ngeiyain kok, ya harus kamu selesaiin kayak gitu kan pasti Kak. Kalau misalnya kita lagi burn out atau apa gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu ya udah konsekuensi kalau emang kamu burn out. Karena ya kamu sendiri yang mengiyakan, ya kamu harus bertanggung jawab gitu kan, bisa dibilang Kak. Nah, yang satunya kondisi tadi apa? Kondisi gak kayak kelar-kelar. Iya, kok bisa sih nggak kelar-kelar gitu ngerjain, tapi kayak sibuk tapi nggak kelar-kelar gitu. Dan sekalian digabung deh Kak sama pertanyaan terakhir nih. Ini kayak paling cocok banget nih buat cowok-cowok nih ya. Kak, aku tuh cowok nih dari Kak Gali. Gimana dong caranya biar bisa multitasking gitu? Oke. Emang cowok nih banyak yang bilang kalau misalnya susah multitasking ya kan. Betul banget. Beda kayak misal kita ngeliatnya kayak ibu-ibu rumah tangga gitu, yang nyuci, yang ngepel, yang ngurusin anak, ya masak kayak gitu kan, itu bisa all in one. Sedangkan cowok belum tentu memiliki kemampuan seperti itu. Bukan berarti tidak ada, tapi kan kayak jarang gitu ya, kayak banyak yang kayak dia ya udah mengerjakan satu hal gitu. Kalau misalnya multitasking dan apalagi dalam hal perkuliahan atau mungkin pekerjaan gitu ya, misal lagi di fase burnout, karena kan tadi aku udah sempat spill banyak nih Kak tentang kayak prioritas atau apa. Nah, aku coba memberikan tips yang lain. Misal lagi burnout banget dan kayak aduh aku nggak ngerti mulainya dari mana gitu kan. Hal paling mudah adalah coba kerjakan mana yang paling kamu sukai, yang paling buat kamu happy lah, yang nggak nge-pressure kamu gitu kan. Nah, dari situ kamu bisa langsung menata tuh yang sekiranya bisa kamu kerjakan terlebih dahulu berdasarkan apa yang kamu sukai. Nah, kalau misalnya itu tidak berhasil gitu ya dan nggak ngaruh ke kamu, seenggaknya kerjakan yang gampang dulu, yang less effort bisa dibilang. Nah, kalau misalnya tetap nggak worth gitu ya, nggak bisa gitu, ya mohon maaf ya Kak Gali gitu, itu kayak sudah kewajiban Anda gitu ya untuk menyelesaikan itu. Kayak ya udah, itu kayak kewajibanmu gitu. Kalau misalnya nggak mau ngerjain, ya jangan memilih pekerjaan itu, bisa dibilang. Jadi bukan berarti kalau saya kita burn out kita tidak mengerjakan, tapi oke, kita ambil waktu sebentar, kita take a rest sebentar gitu, tapi ya tetap dikerjakan. Iya, dimulai karena dari hal-hal yang mudah. Pekerjaan tuh ya dikerjain banyak, nggak dikerjain tambah banyak. Itu kuncinya. Betul. Tuh gitu. Kamu kerjain ya banyak tugas ya, nggak kamu kerjain makin banyak, kamu makin males, makin burn out, meledak, nanti nggak dikerjain. Gitu. Semakin dihindari semakin menggunung. Betul banget. Jadi intinya tuh ya Sebaya Muda dan Sobat Cabi, kamu tuh harus tahu mana yang paling prioritas deh untuk kamu kerjain dan untuk hidup kamu gitu, biar nanti tuh ke belakangnya nggak keteteran gitu. Sebaya Muda. Betul, setuju banget Kak. Dan yang terakhir nih Kak, boleh dikasih tahu dong kesimpulannya hari ini tentang time blocking dan to-do list tuh apa sih? Oke, sebetulnya aku mau mungkin remind dikit ya. Intinya time blocking dan to-do list ini adalah dua metode yang sama-sama baik. Cuman tergantung nih, kita stylenya seperti apa. Benar yang dibilang sama Kak Diva 02 ini ya. 02. Sesuai sama stylenya kita cocok yang mana. Mungkin Kak Diva 2 ini lebih cocok ke to-do list, tapi Kak Diva 1 lebih ke time blocking. Karena apa? Kita yang melakukan, kita lebih nyaman yang mana. Nah, intinya teman-teman Sebaya Muda dan Sobat Cabi semuanya, aku pribadi saran untuk
membantu kalian dalam mengatur pekerjaan atau memilih prioritas dan memanage stres kalian, gunakanlah metode to-do list atau time blocking untuk membantu kalian nih, mana yang harus dikerjakan, mana dulu sih, agar apa yang kalian lakukan keep on track dan gak kemana-mana. Dah, seperti itu. Oke, jadi kamu ya kesimpulannya sebagai muda harus mengerti intinya, mengerti diri sendiri itu kayak gimana, tahu kapasitas diri sendiri kayak gimana, harus tahu prioritasnya yang mana, baru deh kamu bisa melakukan entah itu to-do list atau time blocking sesuai dengan nyamannya kamu kayak gimana. Dan betul, 100. Sebaya muda dan sobat Cabi, nggak kerasa nih udah setengah jam aja ya, dan udah jam 1 nih Kak Diva pertama dan Diva kedua nemenin kamu ya sebaya muda dan sobat Cabi. So stay tune terus di acara segmen Curcol ya, barengan sama Cara Bicara, karena minggu depan kita punya topik yang seru-seru abis buat kamu dengerin. Dan jangan lupa banyakin tanya ya, biar Curcol ini makin seru nih sebaya muda. Dan buat Kak Diva, terima kasih waktunya. Thank you juga Kak Diva 2. Seru banget siang ini. Seru banget. So sebaya muda, ketemu lagi di Curcol episode berikutnya, and bye.